Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Kemurtadan Hisham dan Ayas menjadi suatu kemenangan kecil bagi kaum Quraisy, yang merasa sangat terbebani karena terus mengalirnya para penghijrah yang tak dapat mereka kontrol. Beberapa rumah tangga besar di Mekah sekarang tak lagi berpenghuni. Di antaranya yang tersisa adalah rumah yang dihuni oleh 1-2 orang yang telah lanjut usia. Kota yang dahulu begitu nampak sejahtera dan penuh kedamaian dapat berubah hanya dalam jangka waktu 10 tahun lantaran konflik dengan Nabi Muhammad. Namun ketika kesedihan dan kemurungan ini datang dan pergi, tumbuh suatu kesadaran terhadap munculnya suatu bahaya dari kota ke utara, di mana begitu banyak musuh-musuh potensial yang kini telah bergabung. Sifat mereka tidak peduli dengan ikatan kekerabatan jika kita mulai terlibat konflik dengan agama mereka. Mereka memang tidak pernah melupakan apa yang pernah dikatakan Nabi. Hai orang-orang Quraisy, aku akan membawakan kalian pembunuhan besar-besaran. Sesudah melewati perdebatan panjang setelah berbagai saran diajukan dan ditolak, mereka akhirnya menyetujui untuk melaksanakan rencana yang dikemukakan Abu Jahal sebagai satu-satunya solusi yang paling efektif terhadap persoalan mereka. Mereka berencana untuk membunuh Muhammad. Setiap kabilah mengajukan seorang pemuda yang kuat, dapat diandalkan, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pada waktu yang ditentukan, semua pemuda pilihan itu harus bersama-sama menyerang Muhammad. Masing-masing harus melancarkan pukulan yang mematikan hingga darahnya akan terkena pada semua kabilah. Sebenarnya Bani Hashim tidak akan mampu memerangi seluruh suku Quraisy. Mereka pasti akan menerima uang tebusan saja sebagai pengganti balas dendam. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi dan memberitahukan harus berhijrah ke Yasrib. Waktu itu sore hari, Nabi langsung pergi ke rumah Abu Bakar, karena kedatangan Nabi tidak seperti di waktu biasanya. Abu Bakar langsung mengerti bahwa ada sesuatu hal yang penting hendak beliau sampaikan. Nabi berkata, Allah telah mengizinkan aku untuk meninggalkan kota ini dan berhijrah. Apakah bersamaku? Tanya Abu Bakar. Ya, bersamamu, kata Nabi. Berlinanlah air mata Abu Bakar karena kebahagiaan. Ketika itu Aisyah yang masih berumur 7 tahun berada di sebelah Abu Bakar, begitu juga Asma, dan berkata, aku tidak pernah tahu melihat orang menangis karena bahagia. Setelah mereka selesai membuat rencana, Nabi kembali ke rumahnya dan memberitahu Ali tentang keberangkatannya ke Yasrib. Beliau menyukai Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai semua barang-barang yang dititipkan di rumahnya selesai dikembalikan dan menjaga keamanan bagi pemiliknya. Nabi senantiasa dikenal sebagai Al-Amin sehingga masih banyak dipercaya orang-orang kafir untuk menjaga harta benda mereka karena tidak menemukan orang lain untuk dipercaya. Nabi juga menceritakan kepada Ali bahwa Jibril telah datang memberitahukan rencana Quraisy yang akan membunuhnya. Para pemuda yang dipilih untuk membunuh Nabi itu telah sepakat untuk bertemu di luar gerbang rumah beliau saat malam tiba. Namun ketika mereka sedang menunggu sampai jumlah mereka lengkap, kelompok Quraisy itu mendengar suara wanita berada di dalam rumah, yaitu Saudah, Kalsum, Fatimah, dan Aiman. Hal itulah yang membuat kelompok Quraisy berpikir ulang. Jika mereka memanjat dinding dan menerobos masuk ke rumah, maka nama mereka akan tercemar selamanya di kalangan bangsa Arab sebab melanggar privasi kaum wanita. Oleh karena itulah mereka memutuskan untuk menunggu sampai Nabi menuju keluar. Seperti biasanya beliau akan keluar pada waktu subuh atau sebelumnya. Nabi dan Ali mulai mengetahui kehadiran mereka. Kemudian Nabi mengambil sehelai selimut yang biasa beliau gunakan untuk tidur dan memberikannya kepada Ali. Nabi berkata, tidurlah engkau di tempat tidurku, selimuti dirimu dengan hadramiku ini, tidurlah di sana karena mereka tidak akan mencelakaimu. Kemudian beliau membacakan surah yang diberi nama dengan kalimat pembukanya, Yasin. Ketika sampai di ayat 9 pada kalimat, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dengan tenang beliau keluar dari rumah. Saat itu Allah menutup penglihatan mereka sampai mereka benar-benar tidak melihat Nabi. Nabi pun berlalu di tengah mereka dan kemudian pergi.
Di tengah perjalanan Nabi berpapasan dengan seseorang yang ternyata mengenalinya. Setelah orang itu sampai ke rumah Nabi, ia melihat sekelompok pemuda di gerbangnya. Orang itu berseru kepada mereka bahwa Muhammad yang mereka cari tidak ada di rumahnya lagi karena ia baru saja berpapasan di jalan. Bagaimana bisa pikir mereka? Sedangkan salah seorang dari kami telah mengawasi rumah dan telah melihat Nabi masuk sebelum teman-teman kami hadir semua. Kami yakin tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah ini selama kami di sini. Kemudian mereka mulai cemas. Akhirnya salah seorang dari kelompok Quraisy yang tahu tempat tidur Nabi mengintai Nabi dari jendela. Ia pun yakin ada seseorang yang sedang tidur berselimut di tempat itu, maka ia meyakinkan teman-temannya yang lain bahwa orang yang mereka incar masih berada di tempat tidurnya. Namun, ketika fajar menyingsing, Ali bangun dan pergi ke pintu rumah masih menggunakan selimut. Mereka pun melihatnya dan merasa telah terkecoh. Mereka menunggu sejenak. Saat itu bulan sabit tipis dari bulan Safar telah muncul di atas bukit sebelah timur yang cahayanya sudah memudar. Belum juga ada tanda-tanda tentang Nabi. Mereka serentak memutuskan agar masing-masing menghadap kepala kabilahnya untuk menyampaikan tanda-tanda bahaya. Sementara itu Nabi telah kembali ke Abu Bakar. Tanpa membuang waktu mereka keluar lewat jendela di belakang rumahnya tempat kedua untanya yang sudah dipelanai menunggu mereka. Nabi menunggangi salah satunya dan satu lagi untuk Abu Bakar bersama anaknya Abdullah. Sebagaimana telah direncanakan, mereka melintasi rute menuju sebuah gua di Gunung Saur agak ke selatan jalan ke arah Yaman. Karena mereka tahu bahwa begitu ketidakhadiran Nabi diketahui, sekelompok pengejar akan disebarkan untuk menutup seluruh jalur utara pinggiran kota. Setelah mereka berada di luar daerah Mekah, Nabi menghentikan untanya dan menoleh ke belakang sambil berkata, "Dari seluruh bumi Allah, Engkaulah tempat yang paling kucintai dan paling dicintai Allah. Jika kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Di pagi harinya, Amir bin Fuhairah pengembala domba Abu Bakar sudah ditugasi mengikuti mereka di belakang bersama gembalanya guna untuk menghilangkan jejak unta mereka. Setelah sampai di gua, Abu Bakar mengirim putranya pulang ke rumah beserta kedua untanya, dan menyuruh mendengarkan apa yang dibicarakan besok hari di Mekah setelah kehilangan Nabi diketahui, agar dapat memberi laporan kepada mereka pada besok malamnya. Amir menggembalakan dombanya seperti biasa dengan para penggembala lainnya sepanjang hari, namun pada malam hari ia menggembalakannya ke gua untuk menutupi jejak Abdullah pula antara Saur dan Mekah. Pada malam berikutnya Abdullah kembali ke gua bersama saudara perempuannya Asma, membawakan makanan. Mereka melaporkan bahwa Quraisy telah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya kembali ke Mekah. Para penunggang kuda telah siap menyusuri rute normal dari Mekah ke Yasrib, namun lainnya mengira mereka pasti bersembunyi di salah satu gua di bukit sekitar Mekah. Apalagi orang Arab padang pasir adalah pencari jejak yang ahli. Meskipun gerombolan domba telah menutupi jejak 2 atau 3 unta, orang-orang Badui rata-rata dapat melihat dengan sekilas sisa-sisa tapak besar kaki unta di antara jejak-jejak kecil yang tidak terhapus. Tampaknya mereka lari ke arah selatan kota, namun karena tawaran hadiah yang demikian besar setiap kemungkinan harus dicoba, unta-unta dipastikan mendahului domba yang mengarah ke Bukit Saur. Pada hari ketiga keheningan bukit tempat mereka berlindung itu pecah oleh kicau burung, seperti seekor burung merpati menggelepakkan sayapnya di luar gua. Sejenak kemudian terdengar suara orang pada jarak tertentu di bawah mereka, dan semakin lama semakin keras. Tampaknya mereka itu memanjat lereng bukit. Suara-suara itu sekarang tidak jauh lagi, setidaknya mereka terdiri dari 5 atau 6 orang lelaki. Saat itu Nabi menoleh ke Abu Bakar dan berkata, "Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah beserta kita. Apa yang kau khawatirkan dari 2 orang ketika Allah menjadi yang ketiga?" Kemudian mereka mendengar derap langkah kaki yang semakin mendekat dan kemudian berhenti. Orang-orang itu berdiri di luar gua. Mereka semua sepakat tidak perlu masuk ke dalam gua karena tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kemudian mereka berbalik ke jalan yang mereka tempuh saat mereka datang. Ketika derap langkah kaki dan suara mereka telah menghilang, Nabi dan Abu Bakar pergi mendekati pintu gua.
Di situ beliau melihat ada sebatang pohon akasia yang hampir menutupi pintu gua setinggi setengah manusia berdiri yang tadinya belum ada, serta di celah antara pohon dan dinding gua terdapat seekor laba-laba telah membuat sarangnya. Kemudian beliau juga melihat ada seekor burung seolah-olah sedang mengerami telurnya yang ditemani pasangannya yang sedang bertengger di atas birai tidak jauh dari situ. Ketika mereka mendengar Abdullah dan saudaranya mendekat pada waktu yang diharapkan, mereka dengan hati-hati menyingkirkan sarang yang menjadi pelindung mereka itu dan tidak mengganggu sang merpati. Nabi dan Abu Bakar mendatangi keduanya. Amir juga datang tanpa membawa hewan gembalanya, tetapi ia membawa seorang badui yang dipercaya Abu Bakar guna menuntun kedua unta yang ia pilih untuk perjalanan mereka. Orang badui itu belum masuk Islam tetapi ia dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dan juga untuk mengantar mereka ke tujuan lewat jalan setapak yang hanya diketahui oleh pemuda asli gurun pasir. Ia menunggu di lembah bawah bersama dua unta dan membawa unta ketiga untuk dirinya sendiri. Abu Bakar membonceng Amir di belakangnya untuk mengawasi kebutuhan mereka. Mereka meninggalkan gua dan menuruni tebing. Asma telah membawa satu tas perbekalan, tetapi lupa membawa tali. Akhirnya ia melepaskan ikat pinggangnya dan membaginya menjadi dua. Yang satu ia gunakan untuk mengikat tas ke pelana ayahnya agar aman, dan bagian yang satunya untuk dipakai sendiri. Oleh sebab itulah ia diberi julukan atau gelar wanita dua ikat pinggang. Selanjutnya, ketika Abu Bakar menawarkan unta yang paling baik kepada Nabi, beliau berkata, "Aku tidak akan menunggangi unta yang bukan milikku sendiri. Tapi itulah milikmu hai Rasulullah," kata Abu Bakar. "Tidak," sahut Nabi, "berapa harga unta itu?" Abu Bakar memberitahu harganya, dan beliau berkata, "Aku mengambilnya dengan harga itu." Abu Bakar tidak bertahan untuk memberikannya sebagai hadiah meskipun dulu Nabi telah menerima banyak hadiah darinya. Ini adalah hijrah Nabi, putusnya segala ikatan dengan rumah dan tanah airnya demi Allah. Persembahannya suatu perbuatan hijrah mesti menjadi milik beliau sepenuhnya yang tidak dibagi orang lain. Tunggangan yang handal itu haruslah menjadi miliknya sendiri karena itu merupakan bagian dari persembahannya. Nama unta itu adalah Qaswa dan unta itu tetap menjadi kesayangan Nabi. Pemandu jalan itu mengarahkan mereka keluar dari Mekah, ke barat dan agak ke selatan sampai mereka tiba di pantai Laut Merah. Perjalanan pantai barat laut harus mereka tempuh beberapa hari untuk mencapai Yasrib. Pada suatu malam pertama tampaklah air di sepanjang gurun Nubian. Mereka melihat bulan baru yaitu bulan Rabiul Awal. "Wahai bulan sabit yang indah dan menjadi petunjuk arah, aku beriman kepada Dia yang menciptakanmu." Begitulah yang biasa Nabi ucapkan jika beliau melihat bulan baru. Suatu pagi mereka cemas melihat sebuah kafilah kecil mendekat dari arah yang berlawanan. Namun perasaan mereka berubah menjadi kegembiraan ketika mereka melihat kafilah itu ternyata sepupu Abu Bakar, yaitu Talah yang sedang dalam perjalanan dari Suriah, tempat ia membeli baju dan barang perdagangan lainnya yang dimuat untanya. Dalam perjalanannya ia telah singgah di Yasrib dan bermaksud segera kembali ke sana setelah ia menurunkan barang-barangnya di Mekah. Katanya kedatangan Nabi di oasis itu telah ditunggu-tunggu dengan semangat bergelora. Dan sebelum Talah mengucapkan selamat tinggal, ia memberi mereka masing-masing sepotong pakaian untuk ganti dari bahan Suriah berwarna putih dan bagus, yang sebenarnya ia maksudkan untuk dijual kepada orang-orang kaya Quraisy. Tidak lama setelah pertemuan mereka dengan Talah, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara berjalan agak sedikit ke pedalaman dan pantai, kemudian ke timur laut yang akhirnya menuju Yasrib. Pada suatu tempat di perjalanan mereka Nabi menerima sebuah wahyu, surah ke-28 ayat 85, "Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali." Sejenak sebelum fajar pada hari ke-12 setelah meninggalkan gua mereka telah sampai di lembah Akik, dengan melintasi lembah mereka mendaki lereng bebatuan hitam yang terjal. Sebelum mereka sampai di puncak matahari telah naik dan terik panasnya mulai menyengat. Pada hari-hari lain mereka akan berhenti untuk beristirahat sampai matahari berlalu. Namun ketika mereka melihat dataran di bawahnya mereka tidak ragu lagi untuk bertahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki bukit yang terakhir. Tempat itu adalah lahan subur di antara dua jalur batu-batu hitam telah membentang di hadapan mereka yang pernah Nabi mimpikan.
hijaunya pepohonan anggur dan kebun serta taman-taman telah tampak pada suatu tempat, kira-kira 5 km perjalanan kaki dari lereng yang mereka turuni. Tempat terdekat yang tampak banyak pepohonan itu adalah Quba, tempat sebagian besar muhajirin Mekah tinggal pertama kali. Beberapa di antara mereka masih tinggal di sana. Kemudian Nabi menyuruh sang pemandu jalan merdeka, bawalah kami langsung ke Bani Amr di Quba dan usahakan sudah memasuki kota sebelum malam tiba. Kota itu segera dikenal di seluruh Arab yaitu kota Madinah. Beberapa hari sebelumnya kabar tentang menghilangnya Nabi dari Mekah dan tentang hadiah yang ditawarkan untuk menangkap beliau telah sampai ke oasis itu. Penduduk Quba menantikan beliau siang dan malam, karena saat kedatangan beliau terlambat, maka setiap pagi setelah sholat subuh beberapa orang Bani Amir keluar untuk melihat beliau. Bersama mereka juga turut serta warga kabilah lainnya yang tinggal di desa itu, juga para muhajirin Quraisy yang masih tinggal di sana dan belum pindah ke Madinah. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.